pasti ada alasan yang seperti saya katakan tadi, alasan, tekanan, ancaman. Sekali lagi kekuasaan itu sekarang bertumpu dan tertumpu di kursi Pak Jokowi. Pak JK ini kapan jadi pengurus Partai Golkar? Kapan pengurus Golkar? Dia ada. Ada KTA-nya. Dia itu tahun 97 sudah jadi kader Golkar. Aduh, tapi kan udah keluar begitu masuk PDIP. Saya pikir kita tidak boleh mengedepankan pilihan tanpa tahu aturan. Sebentar. Nah, jangan karena dia presiden lalu kita mudahkan segala urusan. Enggak presiden. Diri dengerin saya, dia nggak percaya diri. Kalau mau bertarung lagi, Ya, gitu karena loh. lawannya presiden, Bang. Kalau mau Tentu bertarung dan lagi ya presiden. silakan. Lo Pak JK, Anda dulu itu melawan Pak Akbar Tanjung. Pak Akbar Tanjung itu hebatnya lebih daripada Erlangga, prestasinya menang. Anda lawan gitu loh. Pokoknya saya lucu aja lah. Saya dengerin Pak JK lucu aja dah, skip aja. Jadi intinya mengenai bahwa ini jembatan untuk menuju Pak Jokowi menguasai Partai dan Golkar. langsung dia Dan bagi saya Iya, buruk Pak sekali. bukan Hanya bagi saya ini menakutkan karena kemudian partai demikian rupa dirombak demi memenuhi hasrat Pak Jokowi. Semua punya kepentingan. Bagaimana ini Partai Golkar? Kedua, sebentar. Kita dengarkan. Abis ini ini Bang baju Teten. lama fit dengan tubuh Partai Golkar karena style Pak Jokowi persis dengan style Pak Soeharto dan itu cocok sekali dengan aroma Partai Golkar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar dan banyak. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang dianggap berhasil memimpin Partai Golkar tiba-tiba mengundurkan diri. Publik pun bertanya-tanya, ada apa di balik semua ini? Mundurnya Airlangga menjadi peluang masuk bagi mereka yang anti-anti dan sakit hati kepada Presiden Jokowi, langsung menunjukkan jarinya ke arah istana. Apa benar ada campur tangan bahkan tekanan kepada Airlangga dari istana? Mari kita simak pembahasannya di video yang kami bagikan untuk Anda semua. Let's go. Partai Golkar dan juga sebagai Menko itu pasti akan menjaga partai sebaik-baiknya. Karena itu tiba-tiba semalam bukan hari ini, semalam dinyatakan itu mundur, pasti ada alasan yang seperti saya katakan tadi, alasan, tekanan, ancaman, yang apapun ya yang bisa ya kuat itu. Karena kalau alasan organisasi saya kira tidak ada. Jangan lupa beliau telah berhasil menaikkan kursi Golkar itu hampir 20 kursi, 17 kurang lebih kursi. Dan itu prestasi yang dibanggakan oleh para kader-kader Golkar. Dan juga Airlangga telah berhasil memenangkan Pak Prabowo dengan Gibran, sesuatu prestasi yang tentunya dengan segala usaha dan pengorbanan tiba-tiba mundur pasti ada alasan lebih kuat lagi. Kita melihat statement dari Pak JK, kemudian preskonnya Pak Airlangga, menambah kursi menjadi 102 kursi di DPR, menjadi peringkat kedua, menjadi partai juga yang ikut berkorban ya, berjuang memenangkan Prabowo Gibran. Tapi kayaknya itu nggak prestasi yang cukup untuk menjaga kursi ketumnya Pak Airlangga gitu. Tidak cukup untuk menjaga kursi Pak Airlangga kan. Makanya tadi ada Seloro ya, kurang lebih ini akan jadi keajaiban dunia ke-8 begitu ya. Kenapa alasan pemberhentian ini sesungguhnya? Kan misteri ini ya. Kenapa itu terjadi padahal dia berhasil dalam banyak hal. Tadi dikatakan itu dampak kotel efek. Kotel efek itu akan lebih terdampak kepada Partai Gerindra. Artinya kerja di internal Partai Golkar bagaimanapun boleh yang lain bilang ini jasanya di Partai Golkar, tapi tentu yang paling depan adalah jasa ketua. Tidak bisa dihindari itu. Dan bagi saya sulit kita sekarang melihat bahwa tidak ada sesuatu menjelang akhir peralihan kekuasaan.
di mana orang-orang yang besar membutuhkan perahu besar. Ya. Salah satu perahu besar itu adalah Partai Golkar. Ya. Dan itu sangat penting. Bukan tidak mungkin ini perebutan menuju ke arah itu untuk memastikan orang besar yang akan keluar dan berakhir masa jabatannya memperoleh perahu penting dan besar. Dan itu sulit dinafikan. Berbagai peristiwa politik pergantian kepentingan partai politik tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi yang seburuk ini romannya, kenapa saya bilang buruk? Karena ini terjadi menjelang harusnya Munas Partai Golkar itu terjadi dengan smooth di bulan Desember. Ya. Ini semua teman-teman partai politik yang berpengalaman. Mereka tahu cara kerja partai politik yang soft. Yang terbaiknya tunggu saja Desember. Tapi ada yang nggak tahan. Kenapa nggak mau ditunggu? Ya karena Oktober ada peralihan kekuasaan itu, perahu besar perlu didapatkan agar berlayarnya juga nyaman menjelang kekuasaan nantinya. Nah perahu besar ini dibutuhkan. Yang sebesar Partai Golkar hanya Golkar, karena perahu besar lainnya PDIP tidak mungkin direbut. Gerindra pun nggak mungkin. Jadi harus diakui bahwa ini ada upaya untuk menekan Partai Golkar untuk kepentingan politik masa depan menguasai ruang ketatanegaraan kita. Padahal tugas ketatanegaraan kita semua nih adalah memastikan dampak konstitusional partai politik itu terjaga. Partai politik kita itu ada 6 kali disebutkan, beda dengan konstitusi dimanapun. Saking pentingnya. Nah tugas kita memastikan partai politik berjalan secara konstitusional. Berarti ini dibajak ini dibajak di tengah jalan nih, perahu besar nama Golkar. Apa alasannya Pak Airlangga sendiri tidak menyebutkan alasan kenapa dia mengundurkan diri? Ya alasannya misteri itu, semacam stabilitas apa ini? transisi itu. Maka tidak mungkin kita menafikan ini ada permainan menuju stabilitas ke depannya. Sekali lagi kekuasaan itu sekarang bertumpu dan tertumpu di kursi Pak Jokowi. Jadi arahnya memang mungkin menjadi kendaraan baru Pak Jokowi. Pak Ridwan, ini suara-suara kayak gini ada juga nggak di internal Golkar? Saya tadi lihat Pak JK. Saya ini pimpinan Munas Partai Golkar pada waktu Pak JK terpilih jadi ketua umum. Dari 5 orang, ketuanya Pak Gaufur almarhum, 4 sudah mati, tinggal saya yang hidup ini sekarang. Karena waktu itu saya termuda, pimpinan Munas itu. Pak JK ini kapan jadi pengurus Partai Golkar? Kapan pengurus Golkar? Tidak ada. Terpilih, kenapa? Ya bisik-bisik. Pak SBY menginginkan Pak JK, Akbar Tanjung yang berjuang mati-matian memenangkan Partai Golkar 2004. Iya kan? Tapi Pak JK memenuhi syarat nggak Pak? Tidak memenuhi syarat. Menjadi kader? Tidak ada. Kapan jadi kader? Kapan jadi kader? Jadi Pak JK menjadi ketum tanpa menjadi kader? Tidak menjadi Pak JK itu. Nah itu yang mau ditiru saat ini. Sebentar. Pak JK itu ada tercatat yaitu sebagai pendiri Sekber Golkar di Makassar. Sekber Golkar 6471 berubah jadi 71 jadi Golkar, 99 menjadi partai. Di dalam saat itu saya memimpin tidak memenuhi syarat. Akhirnya kami pimpinan Munas dan Senkumnya rapat konsultasi ke Akbar Tanjung. Gimana Pak JK tidak memenuhi syarat? Dia bilang, Ridwan, Sekber Golkar, Golkar Partai Golkar itu satu kesatuan. Masuklah dia. Tidak pernah jadi pengurus. Di mana coba? Kesebutkan tanggal berapa sampai kapan? Nggak ada. Pak Ridwan, tapi kalau tadi Bapak bilang bahwa ini kan lirikannya SBY, maunya JK, berarti sebegitu berpengaruh lirikan seorang presiden untuk menentukan siapa yang menjadi ketum Golkar. Betul, karena Golkar itu doktrinnya karya kekaryaan, karya siaga gatra praja. Tahu artinya itu? Ini partai pemerintah. Karya siaga itu setiap kader Golkar harus berkarya sesuai dengan profesi masing-masing, menjaga pemerintahan gatra praja. Jadi dia akan menjaga pemerintahan yang ada. Menyambung tadi statementnya Pak Kodari, siapa lirikan yang kemudian dilirik oleh Presiden hari ini, Pak Jokowi? Untuk apa? Untuk jadi ketum, ya kan? Saya Pak Jokowi langsung. Pak Jokowi langsung? Harus. Kan belum bisa dong. Apa bisa? Belum bisa, kenapa? Kan jadi kader. Partai terbuka ini Golkar. Jadi nggak jadi kader itu nggak masalah. Gimana Pak? Siapa bilang Pak Jokowi tidak jadi kader? Lah, siapa yang bilang? Dia kan Pak Jokowi kan kader PDI Perjuangan? Di mana ke PDIP? Lah, PDIP itu hanya dipakai kendaraannya, Bos. Tapi kan terdaftar sebagai anggota. Ada KTA-nya, Pak? Ada KTA-nya. Dia itu tahun 97 sudah jadi kader Golkar. Aduh, tapi kan udah keluar begitu masuk PDIP. Nggak bisa, nggak pernah dia katakan keluar. Jadi itu dihitung gitu? Bagi saya itu sebentar. Enggak dong.
Oke, baik. Sekarang ya saya tahu. Saya pikir kita tidak boleh mengedepankan pilihan tanpa tahu aturan. Sebentar. Nah, jangan karena dia presiden lalu kita mudahkan segala urusan. Enggak presiden. Tahu namanya Soekarwo di Jawa Timur. Oke. Pengurus Golkar bareng saya. Ya. Maju pilkada 2008. Saya ini diambil oleh PDIP Sucipto Ridwan melawan Karwo Saiful. Karwo ini pengurus Golkar bareng saya. Jadi Partai Demokrat menang. Jadi ketua Partai Demokrat. Sekarang di mana Karwo? Dewan Pakar sama saya. Baik. Jadi yang namanya Ya, itu kan kembali lagi jadi Loh, kader. makanya Jokowi juga kembali lagi jadi kader. Hari ini kan bukan kader Golkar, Pak, ya kan? Oke, Mas Kodari gimana? Jadi gini, Ini cara pandang begini, menurut saya kita pertama-tama harus kembalikan ke Partai Golkar. Jangan cara pandang melihat partai lain itu dipakaikan untuk Partai Golkar. Ya, beda dong. Partai Golkar ini partai karya kekaryaan. Dia inherent menjadi bagian dari pemerintah. Nah, Airlangga tuh tahu bahwa orang-orang di internal Partai Golkar itu pasti mau bergabung dengan pemerintahan. Tapi Erlangga juga kan nggak ingin tidak keluar dari pemerintahan. Semua yang diinginkan oleh penguasa makanya dan saya tim juga bilang diikuti tadi dia kan? nggak percaya diri, dengerin saya. Dia nggak percaya diri. Kalau mau bertarung lagi Ya, gitu karena loh. lawannya presiden, Bang. Kalau mau Tentu bertarung tidak lagi ya percaya silakan gitu loh. Ah, ini Termasuk tadi Pak masalah JK, lawan siapa? termasuk Pak JK tadi. Pak JK kan sudah menceritakan pengalaman dia sendiri. Dia seolah-olah dia nggak pernah menjadi petarung di situ bahwa ini Airlangga menang. Loh Pak JK, Anda dulu itu melawan Pak Akbar Tanjung. Pak Akbar Tanjung itu hebatnya lebih daripada Airlangga, prestasinya menang. Anda lawan gitu loh. Bang Kodari sebentar ya. Saya bacakan lagi nih. Emang yang Pak JK kerjain bukan kekuatan eksternal. Saya bacakan lagi statement Pak JK ya. Tiba-tiba semalam disampaikan oleh Pak JK ada rasa tekanan, ancaman dan ini bukan masalah organisasi. Pokoknya saya lucu aja lah. Saya dengerin Pak JK lucu aja dah skip aja. Jadi intinya nggak ada apa situasi yang digambarkan kan oleh Pak balik JK. lagi, Partai Golkar itu partai yang beradaptasi menyesuaikan dengan kekuasaan. Tesis saya yang pertama, setiap kali terjadi pergantian di tingkat pusat, Golkar itu menyesuaikan diri. Jadi ini adaptasi orang Golkar sendiri. Adaptasi gitu loh. tapi satu sisi banyak. Saya melihat dua pernyataan beliau ini sudah mengklarifikasi semua hal. Mengenai bahwa ini jembatan untuk menuju Pak Jokowi menguasai Partai dan Golkar. maksud dia, Dan bagi saya itu buruk sekali. bukan. Bagaimana kemudian? Kalau saya Pak Prabowo, beda-beda. Kalau saya Pak Prabowo, kalau saya Pak Prabowo. Tadi Apa di belakangnya juga ada Pak Jokowi dan Prabowo lah ya mundurnya Erlangga. Pilihannya bagi saya ini menakutkan karena kemudian partai demikian rupa dirombak demi memenuhi hasrat Pak Jokowi. Semua punya kepentingan. Bagaimana ini Partai Golkar? Kedua, sebentar. Kita dengarkan. Abis ini Bang Tata lama fit dengan tubuh Partai Golkar karena style Pak Jokowi persis dengan style Pak Soeharto dan itu cocok sekali dengan aroma Partai Golkar, menguasai dan memenangkan segala lini dengan segala cara. Ya, begitulah sobat-sobat ngabarin kabar terkabar perdebatannya. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis di dalam komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.